Hello, everyone. Welcome to English for 8th graders. Okay, so for today's presentation, we are going to talk about asking for attention and information. So the content for our material, hal-hal yang akan dipelajari dalam presentasi ini adalah yang pertama, asking for attention, kemudian asking for information, dan kemudian WH questions. Pada akhir dari presentasi ini, there will be task to further test your comprehension about the material, untuk lebih menguji lagi sampai mana pemahaman Anda tentang materi ini, dan task ini harus Anda kumpulkan. Okay, let's get started with our materials. The first material is about asking for attention. Asking for attention, literally dalam bahasa Indonesia berarti meminta dan memberi perhatian. These are examples of list of expressions yang dipakai pada saat asking for attention. Di bawah ini adalah contoh-contoh expressions yang bisa diungkapkan pada saat Anda ingin asking for attention atau meminta dan memberi perhatian. There are two columns, which is meminta perhatian, asking for attentions di sebelah kiri, dan juga memberi perhatian atau giving attention di sebelah kanan. Pertama, contohnya saat Anda mau meminta perhatian, may I have your attention please? Atau bisakah saya meminta perhatian Anda? Respons yang tepat untuk pertanyaan atau pernyataan ini adalah yes sir atau yes ma'am. Pernyataan ini biasanya dikatakan oleh seorang guru dalam kelas untuk meminta perhatian siswa-siswa. Yang kedua ada can I get the attention? Sama juga artinya, yaitu apakah saya bisa mendapatkan perhatian Anda? Respons yang tepat adalah you can say it like okay to respond to the pernyataan. Yang ketiga adalah excuse me, may I have your attention please? Misalnya, this is a more proper expressions atau yang lebih formal lagi. Excuse me, itu contohnya seperti tolong mohon perhatian, apakah semua bisa perhatikan saya? Contohnya itu adalah translate-nya. Respons yang tepat adalah I see atau baik, yang bisa Anda respons sudah pernyataan tersebut. Yang terakhir adalah listen to me please. Misalnya kalau biasanya siswa dalam kelas tidak memperhatikan dengan baik, maybe the teachers will ask you to please listen to them. Dan respons yang baik adalah alright atau baik. Okay, enough about asking for attention. Yang kedua adalah asking for information, yang artinya adalah an expressions to ask about questions in details by using WH questions. Jadi asking for information ini dalam bahasa Indonesia berarti menanyakan sebuah informasi atau tujuannya jadinya itu untuk ingin mengetahui suatu informasi. Biasanya dengan cara menanyakan pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan WH questions. So, what exactly is WH questions? WH questions dalam bahasa Indonesia adalah kata-kata tanya dasar yang alfabetnya itu dimulai dengan W ada 5 dan juga H, dan itu dibuat akronim jadinya WH questions. Di dalamnya ada kata-kata tanya seperti who atau siapa, biasanya digunakan untuk menanyakan seseorang. Contohnya, who are you speaking to? Dalam telepon misalnya, siapa yang sedang kamu berbicara itu. Terus ada juga where. Biasanya dipakai untuk menanyakan tempat. Where do you live? Where did you come from? Where do you go to school? Di mana kamu pergi bersekolah? Di mana alamat kamu? Dan lain-lain. Terus ada when atau kapan. Biasanya untuk menanyakan waktu. Misalnya kamu mau menanyakan ke teman kamu kapan dia akan datang, you could say, when are you coming to my house? Or when are you going to school tomorrow? Jam berapa kamu akan datang ke sekolah besok? The next is why. Why adalah kenapa, biasanya digunakan untuk menanyakan alasan, sebab dan alasan. Misalnya kamu mau menanyakan, why did you go to school late today? Kenapa kamu datang ke sekolah terlambat hari ini? Or why are you sad? Kenapa kamu sedih? Next one is what atau apa. Apa bisa digunakan for various questions. Misalnya, apa yang sedang kamu lakukan? What are you doing?
salah satu kata pertanyaan yang paling dasar. Kemudian ada whose. Whose ini lebih ke menanyakan kepunyaan. Jadi misalnya ada pensil yang kamu tidak tahu punya siapa di meja, bisa kamu tanyakan whose pencil is that? Punya siapa pensil itu? Kemudian ada which. Which itu yang mana? Kamu bisa menanyakannya juga untuk berbagai varian, misalnya uh, which class are you in? Misalnya, kalau dalam SMA biasanya ada IPA dan IPS, bisa dibilang which class are you in? Social Studies or Science, misalnya. Terus ada with whom, dengan siapa? Misalnya kamu mau tanya ke teman kamu, dia hari ini pergi ke mall dengan siapa? Bisa tanya, with whom are you going to the mall today? Dengan siapa kamu pergi ke mall hari ini? Dan I think that is all for our material. So jadi dari asking for attention and then the responses, memberikan perhatian dan responsnya, ada juga asking for information, menanyakan informasi, dan juga cara menanyakan informasi dengan WH questions. Dan terakhir ini memang akan memberikan tasks atau tugas untuk further test your comprehension on the material. Jadi di sini ada 3 task yang harus dibuat. Yang pertama, task pertama adalah find 5 instructions at classroom relating using asking for attentions. Jadi kamu tulis 5 instruksi yang biasanya dipakai dalam kelas yang ada hubungannya dengan meminta perhatian. Seperti yang tadi saya sudah coba contohkan, seperti can I please have your attention please? Yang biasanya dipakai di kelas. Anda bisa tulis 5 yang lain. Yang kedua ada compose 5 questions about studying during the pandemic. Jadi silahkan bikin 5 pertanyaan, terserah tentang apa. Pokoknya pertanyaan itu harus tentang belajar dalam pandemik. Jadi misalnya contohnya, kalau Anda pakai what? Misalnya, what applications do you use the most when studying online during the pandemic? Misalnya, aplikasi apa yang Anda lakukan yang paling sering Anda gunakan untuk membantu belajar pada saat pandemik? Contohnya, you can use any other questions that you want to. Yang terakhir, make a list of questions by using WH questions and interview your best friend about his or her experience during the pandemic. Kalau task kedua tadi terserah mau bikin questions dari kata tanya apapun yang Anda mau. Kalau task ketiga ini lebih spesifik, harus pakai WH questions, terserah mau berapa, dan please bikin pertanyaannya itu tentang pengalaman teman kamu dalam pandemik, dan Anda harus pakai pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk wawancara teman Anda, dan kemudian tolong tulis juga respons mereka agar saya juga tahu kalau memang benar-benar Anda menginterview teman Anda. Bisa juga tulis nama teman Anda dan juga susunan pertanyaan yang Anda buat, dan kemudian jawaban yang teman Anda respons kepada kalian. Okay, so that is all for today's presentation. Dan untuk close the presentation, Mem akan kirim recordings of this meeting di YouTube-nya Mem, yang Mem akan posting videonya. Anda akan nonton video ini tentunya. Dan untuk absensi, tolong tulis komen di bawah video ini. Tolong tulis nama Anda dan juga kelas Anda. This is very important, sangat penting, karena Mem mengambil absensi dari komen Anda. Jadi kalau Anda tidak komen nama dan juga kelas Anda otomatis dinyatakan tidak hadir pada saat meeting. So please remember this. Jadi tolong like, comment, dan subscribe channel ini. More importantly, komen di video ini tentang nama dan juga kelas Anda. Okay, so I think that's all. Good luck for you guys, and I'll be seeing you soon. Thank you.